Sebelumnya Baik. saya minta tolong di-accept lagi hostnya ya. Tolong di-accept lagi, saya masuk lagi lewat laptop biar saya tahu pesertanya siapa aja ini. Oke ya. Jadi alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama HMI Tarbiyah untuk sharing-sharing ya, berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan adik-adik semuanya. Ini mungkin sekian lama ya, saya sudah lama banget nggak ngisi kajian di HMI. Oke, jadi forum kali ini saya nggak ingin sebagai forum resmi ya, forum semacam forum-forum formal gitu, enggak lah. Ini kajian biasa, ini sharing-sharing, berbagi pengalaman, pengalaman yang sudah saya pernah alami dan pernah saya rasakan, baik itu terkait dengan aktivitas saya sebagai aktivis, atau di organisasi, maupun di dunia kampus, maupun di dunia usaha. Sebelumnya, sebelum masuk materi, sebenarnya saya ingin bercerita sedikit biar teman-teman semuanya ini meskipun kondisi sekarang, tapi harus tetap semangat, mempunyai jiwa organisatoris ya. Jadi kalau boleh saya bilang, saya tuh sebenarnya rindu ya di dunia organisatoris ini. Saya sebenarnya rindu karena banyak sekali pelajaran, pengalaman yang saya dapat di sini. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit bercerita mengenai track record saya di HMI. Memang nggak seperti mas-mas yang lain ya, yang begitu komisariat ke Korkom, cabang, dan Batko sampai ke PB. Jadi saya memang dulu itu jabatannya hanya sampai di Korkom. Setelah komisariat, saya sempat menjabat di Korkom. Setelah itu, saya nggak lanjut ke cabang. Jadi singkat cerita, saya masuk atau mengikuti LK1 itu tahun 2011. Tahun 2011 saya ikut LK1. Tahun 2013-2014 saya jadi pengurus di Ketua Bidang PTKP. Dan selanjutnya saya dapat amanat sebagai Ketua Umum tahun 2014-2015. Setelah itu sempat menjabat di bidang PTKP di Korkom, saya bidang PTKP. Ya, jadi pengalaman saya di HMI, teman-teman atau adik-adik semuanya, biar nambah semangat ya di HMI ini. Jadi HMI ini tidak menjanjikan apapun untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik semuanya. HMI ini tidak menyediakan sesuatu yang bersifat materi yang bisa kita ambil di sini, nggak ada. HMI itu hanya sebuah wadah untuk kita menuangkan ide, untuk kita berorganisasi. Jadi HMI ini hanya sebuah wadah. HMI ini berguna atau enggak untuk kita semua itu tergantung kita semuanya. Jadi pesan saya kepada adik-adik semuanya, terutama kepada pengurus, jangan patah semangat ya. Karena saya juga sempat merasakan mungkin apa yang dirasakan pengurus sekarang. Pasti ada rasa capeknya, mengkoordinasi teman-teman, adik-adik kok agak susah ya. Menghubungi teman-teman pengurus yang lain untuk rapat mungkin agak susah, ngordinir adik-adik kok agak susah. Ya saya juga pernah merasakan. Pesan saya cuma satu, jangan patah semangat ya, karena kalian ini sedang dititipkan amanat yang besar ya. Kader-kader kalian ini, kalian nggak tahu nanti yang mau jadi apa. Mungkin nanti ada yang jadi pejabat, mungkin ada yang jadi pengusaha atau wartawan, kita nggak tahu. Jadi
maksimalkan amanat yang diberikan kepada kalian ini, yaitu kader-kader kalian ini, maksimalkan, beri mereka semaksimal mungkin apa yang dapat kalian berikan. Jadi jangan patah semangat. Untuk kader-kader yang baru maupun yang mau jadi pengurus nantinya, jangan ngelihat dari segi susahnya, ya. Wah, ini nanti organisasi ini susah, nggak ada orangnya susah-susah dihubungi, orangnya susah diajak rapat, susah dikoordinir, nggak usah. Nah, itu salah ya. Bagi orang-orang yang tidak mau hidupnya itu sukses, mungkin pola pikirnya seperti itu. Jadi, kalau saya mikirnya gini, saya belajar untuk mengkoordinir orang lain pada saat itu. Otomatis nantinya saya yakin saya bakal bisa mengkoordinir orang yang lebih banyak dari ini. Motivasinya seperti itu. Jadi yang harus dipegang teguh adalah kesempatan berorganisasi ini tidak datang 2 kali. Setelah lulus, beda lagi. Beda cara berorganisasinya di HMI itu sangat beda. Jadi ambil yang dapat kalian ambil, jangan sia-siakan waktunya. Oke ya, tetap semangat ya pengurus yang tahun ini maupun kader-kader yang baru maupun yang mau jadi pengurus. Oke, selanjutnya saya ingin sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya di bidang entrepreneur. S1 saya ambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Tapi sekarang saya kerja di perbankan. Luar biasa ya. Jarang sekali, bisa dihitung jari lah, orang pendidikan, terutama apalagi bahasa Arab, jurusan bahasa Arab, itu berkiprah atau berkarir di dunia perbankan itu sangat jarang sekali. Kenapa saya bisa? Bisa sedikit cerita. Mungkin bisa jadi bisa jadi pandangan lah buat teman-teman yang lain. Jadi ceritanya saya di Bank Mega Syariah ini sudah memasuki tahun kedua. Jadi sebelum di perbankan syariah, saya bekerja di perusahaan konstruksi. Jadi sangat luar biasa, nyimpang sekali ya. Jadi kenapa saya tidak melanjutkan di dunia pendidikan? Karena saya sudah melakukan itu atau sudah terjun di dunia pendidikan jauh sebelum saya lulus. Jadi saya semester 2 itu sudah mengajar, baik itu di sekolah maupun di privat atau les. Jadi saya sudah praktek di bidang pendidikan itu sudah dari semester 2. Setelah itu saya berkeinginan untuk mengasah diri saya lagi, saya berkeinginan untuk mencari pengalaman baru di luar itu. Jadi saya ingin maksimalkan potensi saya yang ada. Nah, waktu itu saya dikasih kesempatan untuk bekerja di perusahaan konstruksi. Jadi saya dapat pelajaran banyak juga di sana. Setelah itu di tengah perjalanan di perusahaan konstruksi ini saya mungkin sudah waktunya untuk hijrah lagi. Waktu itu saya sambil mengajar ya, saya juga ngajar TPQ dulu, jadi alhamdulillah saya nggak lepas ngajarnya waktu itu. Selanjutnya saya lama-lama, tidak taunya ya, wallahualam qadarullah saya keterima di Bank Mega Syariah dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil tes yang memuaskan. Karena apa? Ya ini barokahnya di HMI ya. Karena ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu hanya 30% lah. Selebihnya kalian harus cari mandiri di luar, entah itu di organisasi atau komunitas atau paguyuban atau yang lain sebagainya. Jadi yang saya rasakan memang sekarang ini adalah barokahnya di HMI. Nah, jadi saya tahu cara ngurus administrasi seperti apa, cara meningkatkan SDM seperti apa, cara mengkoordinir orang seperti apa. Jadi saya belajar banyak di HMI. Makanya saya bersyukur sekali pernah berproses di HMI. Oke ya, selanjutnya ini masuk di bidang usaha ini. Jadi memang kalau bidang usaha itu saya sudah tertarik sejak zaman SMA. Jadi kalau boleh sharing,
saya dulu SMA itu punya julukan tukang jahe. Kenapa tukang jahe? Karena saya dulu waktu kelas 3, kelas 2 masuk kelas 3 itu saya kerjasama sama teman saya yang sekolah di SMK, itu membuat sebuah produk jahe serbuk atau jahe bubuk. Jadi jahenya itu, teman saya di sekolahnya itu ada mesin yang bisa dipakai, jadi kita kerjasama, jadi membuat sebuah produk namanya jahe serbuk. Jadi saya jualin di sekolahan. Saya jualin di sekolahan, saya jualin ke teman-teman, yang laku malah di guru-guru, karena guru-guru banyak yang suka jahe ya, dan mereka waktu itu jarang susah nemu jahe serbuk. Akhirnya lambat laun ya saya dipanggil tukang jahe di sekolahan. Jahe jalan, saya merambah ke jualan parfum waktu itu. Jualan parfum ini alhamdulillah profitnya lumayan besar ya, karena satu parfum kecil yang berapa mili ya ini ya, kecil lah pokoknya. Itu saya bisa ambil untung 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi saya merasa kaya sekali waktu itu ya, karena saya punya celengan yang lumayan banyak waktu itu. Jadi parfumnya itu saya ambil dari orang, terus saya jualin di sekolah. Nah, jadi dari situ itu saya sudah istilahnya dunia perdagangan atau dunia usaha itu saya sudah mulai tertarik, karena ini sebuah yang harus kita maksimalkan, karena dulu saya termasuk orangnya itu gengsian atau rodok pemalu lah dulu ya, rodok pemalu. Terus untungnya ada teman saya yang rodok gila ya, bukan gila sih, bukan gila beneran ya, dalam artian itu dia itu nggak tahu malu. Jadi saya belajar dengan dia. Sampai sekarang akhirnya fokus, karena memang saya waktu itu fokusnya memang di organisasi. Ya. Saya masuk 2011, lulusnya saya tahun 2016. Jadi 5 tahun ya. 5 tahun itu saya masih anggap lulus tepat waktu. Karena sebenarnya lulus tepat waktu itu bukan 8 semester ya. Terserah semester berapa, yang penting lulus itu menurut saya itu tetap tepat waktu. Jadi kalau ada yang belum lulus, jangan berkecil hati. Anda tetap lulus tepat waktu. Bagi diri Anda, maksudnya ya. Jadi, ya ini. Terus waktu itu saya berproses di HMI. Jadi, saya fokus di perkaderan waktu itu. Jadi, tidak banyak cerita di dunia usaha waktu di dunia kampus. Selanjutnya untuk termis ini atau cuci sepatu ini memang saya melihat ada peluang di sana. Jadi saya coba dan alhamdulillah sekarang berjalan. Oke ya. Sebenarnya sih saya itu dibilang entrepreneur yang sudah jago tuh enggak juga. Saya juga masih belajar. Masih banyak mas-mas atau senior-senior kita yang faktnya memang di bidang entrepreneur itu banyak. Yang punya aktivitas di bidang entrepreneur itu banyak. Jadi saya minta untuk setelah kajian ini jangan berhenti, karena kajian atau ilmu tentang kewirausahaan itu menurut saya itu wajib untuk dipunyai untuk semua orang. Itu menurut saya itu wajib, karena karena di dunia masa sekarang ini harus punya skill berwirausaha, itu harus punya. Meskipun dia nanti jadi pegawai bank seperti saya, atau dia jadi PNS, atau dia jadi pejabat dan lain sebagainya, menurut saya itu wajib punya jiwa atau kemampuan kewirausahaan. Oke ya, sebenarnya apa sih entrepreneurship itu, atau entrepreneur atau wirausaha itu? Jadi entrepreneur itu
kalau dari katanya kan pengusaha artinya ya. Kalau entrepreneurship itu kewirausahaan. Jadi kalau kita tarik dari segi terminologinya juga kompleks sekali ya maknanya. Jadi orang yang bisa mengatur atau memanage atau mengorganisir sebuah risiko dalam suatu bisnis, nah seperti itulah kurang lebih terminologinya. Nah, kenapa entrepreneur itu atau skill entrepreneur harus kita punyai? Karena yang kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat sejarah atau kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Siapa bilang Nabi Muhammad itu miskin? Miskin waktu dia sudah fokus dalam dunia dakwah menyebarkan Islam. Karena dari umur 12 tahun sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah mulai dikenali dunia entrepreneur oleh pamannya. Jadi mulai usia 12 tahun itu beliau sudah diajak berdagang. Berdagangnya bukan antar daerah aja, malah sampai ke negeri Syam. Malah di usia 25 tahun beliau sudah menjadi saudagar ya. Sudah menjadi bisa dibilang orang yang sudah mateng lah dari segi materi di bidang kewirausahaan. Sampai-sampai ada riwayat mahar beliau itu sekitar kurang lebih 1000 unta dan sebagainya ya. Mana ada orang miskin bisa bermahar seperti itu. Jadi kita mencontoh Nabi Muhammad saja itu sudah menurut saya itu sudah wajib lah bagi kita punya jiwa entrepreneur atau wirausaha. Apakah ini penting, Mas, wirausaha ini? Tergantung. Kalau adik-adik semuanya, teman-teman semuanya itu nantinya memang sekarang itu masih terbayang-bayang ya. Nanti gimana ya dunia kerja itu seperti apa ya? Saya tuh nanti jadi apa ya? Pasti ada pikiran seperti itu. Nah, sebelum Anda lulus, sebelum Anda selesai berproses JMI maupun sudah lulus kuliah, Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan itu. Anda masih punya waktu, dikasih waktu untuk mempersiapkan setelah Anda lulus. Skill apa yang akan Anda jual di dunia luar itu. Kalau saya pribadi, jujur, setelah lulus itu, ilmu yang lebih banyak yang saya pakai, maksudnya yang saya dapat, yang bermanfaat untuk saya itu ya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di HMI. Kalau nggak mungkin kan, kalau di perbankan itu di tes bahasa Arab kan nggak mungkin. Coba kamu ngomong Arab, saya nggak mungkin ya. Pasti di tes masalah skill administrasi, skill public speakingnya seperti apa, terus skill organisasinya seperti apa. Itu yang dicari dunia di pekerjaan itu. Jadi beruntunglah teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya itu sekarang masih punya waktu untuk berproses atau berorganisasi. Itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Apa aja yang bisa diambil di dunia organisasi ini, ambillah. Ya, karena itu bakal bermanfaat di kemudian hari. Oke ya. Selanjutnya itu saya ingin tugas saya ini ada 3 sebenarnya ya. Nanti kalau ada yang belum tersampaikan, tolong langsung diingatkan. Jadi tugas saya itu dikasih sama pengurus itu menyampaikan informasi tentang pentingnya berwirausaha, terus pentingnya menumbuhkan jiwa entrepreneur atau wirausaha. Yang ketiga, memberikan gambaran usaha di dunia kampus terutama. Untuk yang pertama tadi sudah saya sampaikan, pentingnya berwirausaha. Untuk yang kedua, yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur. Jadi memang fundamental berwirausaha ini sangat-sangat diperlukan. Jadi teman-teman harus tahu motivasinya mau berwirausaha ini apa. Jadi teman-teman juga harus mikir dulu, aku nih berwirausaha untuk apa ya? Nah, itu yang penting. Kalau asal jualan, ya anak-anak kecil, pengamen jalan, pinggir jalan juga bisa jualan. Cuma apakah mereka punya motivasi yang lain dari kegiatan mereka berwirausaha itu. Nah, itu yang bedakan. Jadi fundamental berwirausaha itu harus teman-teman punyai dulu. Motivasinya apa berwirausaha?
Agar kaya kah? Agar punya image di masyarakat kah? Apa mau jadi pengusaha yang sukses atau seperti apa? Jadi fundamental itu penting. Kalau menurut saya, dari hasil atau pengalaman saya mengikuti seminar-seminar entrepreneur, kajian-kajian entrepreneur, bahkan konsultasi langsung dengan pakar-pakar entrepreneur, saya merumuskan satu hal penting. Satu hal penting dalam hal fundamental berwirausaha. Mungkin teman-teman bisa jadi gambaran, bisa jadi motivasi juga untuk memulai di dunia entrepreneur atau wirausaha. Memang yang pertama itu niat dan kemauan. Niat dan kemauan. Maksudnya niat dan kemauan itu adalah niat harus dibarengi dengan kemauan. Kalau niat tuh nggak ada kemauan itu juga susah. Jadi niat, ya saya mau niat bisnis, ya udah saya niat aja. Hanya sebatas itu. Jadi kalau ada kemauan, setidaknya ada dorongan di situ untuk melakukan action nanti setelahnya. Tapi pentingnya ada hal yang penting di sini. Ini saya merumuskan sendiri dan saya lakukan sendiri di kegiatan saya sekarang, di hidup saya sekarang. Jadi motivasi kita yang sebetulnya atau seharusnya di dalam dunia entrepreneur adalah niat kita itu jangan mencari kelebihan materi, jangan mencari ketenaran, jangan mencari image sosial, jangan. Kalau menurut saya niat kita yang harus ditanamkan dulu untuk memulai dunia usaha atau dunia entrepreneur lah. Niat kita mencari ridho Allah. Nah, ini jarang disampaikan bahkan oleh motivator entrepreneur atau apa ini mungkin jarang disampaikan. Karena ini saya saya renungkan sendiri hasil dari perenungan saya selama ini yang sudah sedikit banyak berkecimpung di dunia entrepreneur atau wirausaha. Jadi niat kita dalam melakukan sesuatu atau yang berkaitan dengan dunia entrepreneur harus yang pertama apa? Mencari ridha Allah. Jangan yang lain. Ya, jangan mencari materi atau lain sebagainya, jangan. Mencari ridha Allah itu penting. Jadi kalau sampean atau anda atau adik-adik semua itu sudah dapat ridha Allah, apa yang nggak mungkin? Mau usahanya jalan, lancar, insya Allah. Karena kita sudah mengantongi yang kunci pertama itu ya. Gitu ya, tolong dicatat itu, nanti kalau mulai usaha, terus niatin, aku nyari ridha Allah. Ya, nyari ridha Allah, insya Allah yang lain bakal berjalan lancar. Terus yang kedua, ya pasti teman-teman semuanya butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh ya pengalaman. Nah, itu harus teman-teman cari. Nggak bisa ya sekedar, ya aku niat, aku mau berwirausaha. Terus aku ada kemauan berwirausaha tapi nggak punya ilmu. Nah, ini juga nggak bisa ya. Jadi nanti kesannya gerudugan, aur-auran nanti menjalankan itu. Jadi ilmu, teori, pengalaman itu harus dicari ya. Informasi-informasi tentang dunia usaha itu harus digali. Teman-teman yang sudah berkecimpung di sana harus diajak sharing. Intinya jangan berhenti belajar kalau di dunia usaha itu, karena dunia ini berkembang ya. Sekarang aja perusahaan-perusahaan besar yang seperti Matahari atau itu kalah dengan marketplace sekarang ya. Itu sudah, makanya dunia ini kan berkembang, zaman ini berkembang. Jadi kita dituntut untuk harus terus belajar. Yang terakhir adalah action ya. Jadi setelah ilmu punya, niat ada, kemauan ada, ilmu ada, teori punya, tinggal eksekusinya aja. Jadi semisal mau usaha apa, ya sudah dipelajari, ilmunya sudah ada, resikonya seperti ini, nantinya bakal seperti ini sudah ada, dia tinggal eksekusi aja. Karena kalau sebatas tahu, nggak dipraktekkan juga percuma. Ya, jadi hanya sebatas tahu, oh iya dulu aku pernah konsep ini, cuma nggak ngerti seperti apa, nanti ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kalau sudah punya konsep, sudah punya ilmunya, pengetahuannya, dicoba, ya.
gimana pun apa namanya kendalanya harus diusahakan, harus dicoba. Nanti kita bakal tahu kekurangannya apa, ya itu pengembangan diri kita nanti di situ. Evaluasinya apa dan lain sebagainya. Itu ya. Terus yang terakhir mungkin setelah ini kita lebih banyak sharing aja ya. Lebih banyak tanya jawab. Ini juga katanya ada teman kita yang berkecimpung di dunia usaha. Siapa tadi namanya ya? Tania apa siapa ya? Nanti bisa diajak sharing juga, bisa dikasih waktu buat sharing. Terus yang terakhir gambaran di dunia usaha di dunia kampus ya. Nah, ini sebenarnya menarik karena saya juga ada rasa penyesalan ya. Karena saya ada rasa penyesalan karena dulu waktu jadi mahasiswa masih S1 itu tidak terlalu fokus di dunia usaha. Ini juga saya juga punya rasa penyesalan ya di situ. Karena sebetulnya potensinya itu sangat besar. Bahkan sekarang mahasiswa-mahasiswa itu sudah pada kreatif semua. Bahkan ide saya untuk cuci sepatu itu saya dapat atau terinspirasi dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu sebenarnya idenya masih liar-liar, idenya sangat luar biasa sekali. Jadi manfaatkanlah waktu sebelum kalian lulus ini. Jadi kalau kita bahas peluang usaha atau cara membaca peluang usaha di dunia kampus itu, yang pertama harus ada riset atau istilahnya kita mencari informasi sebanyak-banyaknya di dunia sekitar itu. Jadi sebelum menentukan suatu bisnis itu yang harus dilakukan, mencari informasi atau riset ke lingkungan dunia kampus atau lingkungan sekitarnya, baru kita bisa menentukan apa namanya usaha apa yang akan kita jalankan. Jadi semisal aku mau usaha jualan pulsa nih di kampus, tanpa ada riset mau jualan aja. Jadi istilahnya nanti jadinya jadi nggak punya target market, nggak punya target pasar yang jelas, nanti ujungnya ke situ. Jadi harus ada riset dulu. Saya pun menentukan untuk cuci sepatu ini pun ya riset, mencari informasi. Peluang ini saya ambil karena memang belum terlalu banyak orang yang membuka jasa cuci sepatu itu. Jadi kalau dunia kampus bisa teman-teman itu riset dulu apa peluangnya di situ, pangsa pasarnya siapa itu harus jelas. Misal pangsa pasarnya dosen-dosen, kita cari dosen-dosen ini berangkatnya pagi ya biasanya. Pagi nih pasti di rumahnya nggak sempat sarapan nih. Berarti ada peluang di sana menawarkan paket sarapan antar. Nah itu kan cara membaca peluang seperti itu. Ya udah nanti tinggal kita kerjasama mungkin dengan warung nasi yang ada di belakang kampus, kerjasama kita kemas yang baik, jangan bungkusan. Nanti kalau kemasan itu juga pengaruh ya sama harga dan nilai barang kita atau produk kita. Kerjasama, tawarkan, bikin brosur dan sebagainya. Nah itu sudah ranah action ya. Jadi itu dulu. Yang kedua itu yaitu tadi harus paham kebutuhan pasar. Jadi marketnya juga harus jelas, siapa, ditulis ya siapa, terus kebutuhannya apa itu harus jelas. Jadi bisa menentukan produk apa yang akan kita jual. Selanjutnya tinggal yaitu tadi setelah ada ilmu, sudah ada data, tinggal eksekusi aja. Sebenarnya sesimpel itu kok dunia usaha itu. Yang penting kalau apa ya, pandangan kapitalisnya atau konvennya ya bisnis tuh harus selalu untung. Ya memang benar, saya tidak menyalahkan itu. Tapi kalau lebih jauh lagi tidak hanya kita mencari untungnya. Jadi kalau teman-teman untuk dasar ini monggo nanti dilanjutkan untuk kajian-kajian selanjutnya yang lebih mendalam. Jadi saya hanya mengantarkan teman-teman semuanya setidaknya punya semangat untuk memulai dunia usaha atau memulai dunia bisnis.
Mas, saya nggak pengen jadi bisnismen, saya pengen jadi PNS aja. Monggo, silakan. Tapi saran saya, skill atau pengetahuan lah paling tidak tentang dunia usaha itu harus kalian punya. Jadi seumpama nanti ya seumpama nanti kalian nggak jadi apa yang kalian harapkan, setidaknya kalian masih punya skill yang lain yang agar kalian masih bisa masih bisa apa namanya bersaing dengan yang lain gitu. Jadi sekilas itu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita lanjut ke tanya jawab atau sharing-sharing aja. Kalau ada teman-teman yang sudah punya usaha yang lain, monggo diberikan waktu buat sharing juga. Jadi biar kenal juga, monggo. Apa aja yang mau ditanyakan, mau disaringkan, selagi saya bisa jawab, insya Allah saya sharingkan. Ya mungkin itu ya, Mas Anam. Untuk pengenalan atau fundamental berwirausaha atau pentingnya menumbuhkan jiwa entrepreneur, mungkin itu dulu pengantarnya. Selanjutnya monggo kita diskusi aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Wahidin atas sharing pengalaman tentang wirausaha, terus penjelasannya, penyampaian materinya sesuai yang telah disampaikan tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang usaha yang ditekuninya pada saat ini. Tadi ada Ratna ya. Masih ada Kak. Ratna. Monggo ya, adik-adik jangan malu-malu. Kita ini berbagi pengalaman, sharing-sharing aja. Manfaatkan kesempatan ini. Jadi nggak usah malu-malu. Ya, monggo di sharingkan aja apa yang perlu di-sharingkan. Mungkin dari Rosa bisa menjelaskan. Rosa ini kan sekarang lagi menggeluti bisnis kerudung ya. Katanya sekarang ya mungkin bisa di-sharingkan lah. Mbak Rosa mungkin bisa berbagi pengalaman di dunia. Bisa sharing kenapa kok harus monggo. berwirausaha gitu. Mungkin punya motivasinya apa? Sebenarnya ini dari Mas Anam juga loh. Mas Anam loh ya sama punya bisnis. Business woman. Dari cuma belajar kok. Ya kesempat gini. Ya sharing aja ya. Juga mau tanya sih nantinya. Gini Mas Wahidin, saya ini punya pikiran untuk berjaga-jaga nantinya, ya nggak lulus kuliah itu jaga kita punya pengalaman usaha minimal ya online shop lah gitu tuh. Apalagi kalau bisa membuat produk sendiri itu kan ya kalau mau sih ya menurut setiap individu lah. Tapi saya itu pengennya gitu produk sendiri terus lulus jadi bisa buat pegangan, dan ini tuh bisa orang wanita putus. Halo ya sinyalnya sampai mana tadi? Sampai pegangan impian ya, intinya buat jaga-jaga lah, karena
kalau saya perhatikan bagi seorang wanita yang ingin membangun sebuah usaha itu amannya itu online shop, bisa dikerjakan di rumah, nantinya juga ketika nantinya mempunyai buah hati bisa sambil ngomong lah, bahasa gampangannya tuh gitu. Jadi saya mulai belajar online shopan, kayak membuat kerudung, tapi masih belajar. Dan sekilas itu aja. Kalau dari saya mau tanya sebenarnya ke Mas Wihidin. Monggo. Ya, kalau tadi kan yang pertama itu niat dan kemauan, terus kita melakukan riset ya, Tum. Lalu saya pernah mendengar kalau ingin membangun sebuah usaha itu harus di passion-nya kita. Jadi apa yang kita sukai itu yang harus kita lakukan. Kalaupun nggak begitu, nanti action-nya itu sulit gitu loh, Tum. Soalnya bukan passion-nya kita. Terus ada lagi pernyataan, kalau membangun usaha itu harus mencari peluang pasarnya. Nah, dari kedua ini, antara passion dan peluang pasarnya, ini lebih penting mana tuh? Oke, saya jawab langsung ya. Iya. Silakan. Kalau pertanyaannya lebih penting mana, dua-duanya penting. Tapi kalau menurut saya, lebih penting, menurut saya ya, kalau menurut saya itu lebih penting harus punya market atau pasar. Jadi memang kalau passion itu sebenarnya apa ya, menurut saya bukan sebuah keharusan sih kalau menurut saya. Jadi passion itu menurut saya hanya dapat memperlancar ya, atau istilahnya kita melakukan hal-hal yang kita sukai dan kita kembangkan, itu bagus. Tapi kalau menurut saya lebih penting itu punya ilmu atau punya pengalaman menentukan pasar. Karena sekarang itu contoh Mbak Rosa tadi punya bisnis kerudung ya, sampai sekarang produksi sendiri kerudung. Itu kan setidaknya Mbak Rosa menentukan pasarnya dulu ya. Pasarnya apa, siapa, dari usia berapa aja, produknya menentukan siapa aja. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi sama-sama penting. Kalau semisal menjalankan bisnis yang nggak sesuai passion juga ujung-ujungnya nanti stres. Kalau rugi stres, ujung-ujungnya stres. Jadi sama-sama penting ya Mbak Rosa. Jadi passion itu juga penting, terus pasar itu juga nggak kalah penting gitu. Kalau ditanya lebih, cara menentukan passion itu seperti apa sih? Nah ini kadang banyak yang masih bingung passionnya di mana. Saya kayaknya passionnya bukan di dunia pendidikan deh mas. Terus di mana passionnya? Ini nggak bisa kalau sampean atau teman-teman semuanya nanya ke tetangga atau orang tua, nggak bisa. Yang bisa menentukan ya kalian sendiri. Jadi cari tahu apa dulu kegemaran atau kesukaan atau hobi kalian. Misal Mas Anam, wah ini saya kasih contoh Mas Anam. Mas Anam ini suka rombak-rombak elektronik ya. Barang-barang elektronik, memperbaiki barang-barang elektronik, itu kan skill yang Mas Anam punya. Itu nanti bisa dikembangkan. Mas Anam bisa merekrut karyawan, bisa bikin CV dan segala macam, sehingga bisa bikin perusahaan servis elektronik. Nah, kalau sudah menemukan passion seperti itu, ya tinggal dikembangkan aja. Jadi jangan hanya sebatas ya wis aku suka aja, jangan ya, itu harus dikembangkan. Nah kalau semisal kalian ada yang
suka di dunia pendidikan, ya coba pikirkan bisnis apa yang bisa kita kerjakan atau kalian kerjakan. Contoh, kalau pendidikan kan bisa les-lesan, bisa privat, bisa bimbingan belajar, Cetak buku. sampai mungkin bisa di kayak GO atau Primagama. Itu kan mereka di dunia pendidikan semua berkecimpung dan mereka itu berbisnis. Nah, gitu. Jadi ada juga bisnis di dunia pendidikan juga ada. Contoh mungkin lagi passionnya, saya suka jualan, Mas. Ya udah jualan apa? Tapi jualan apa? Saya nggak tahu, Mas. Nanti saya suka jualan aja. Nah, ada mungkin yang seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu ya harus dipraktekkan terus. Semisal peluangnya yang didapat itu apa. Jadi nanti kalau semisal sudah ketemu jalannya, baru dia merasakan, oh passion saya di sini. Itu ada juga seperti itu. Ya. Jadi gitu Mbak Rosa ya, kurang lebih ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan kepada peserta, barangkali ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang sudah disampaikan Mas Wahidin, atau mau bercerita tentang pengalaman berwirausahanya. Kita santai-santai aja, kita sharing aja diskusinya pada malam hari ini. Kok ada pegawai Bank Mega Syariah ini yang join ini ya? Ya, Diana, Ini- silakan bertanya. Ngomong. Assalamualaikum. Salam Diana. Salam. Semester berapa ini Diana ini? Aku semester 3. Ayo. Oh, baru ya. Nggih. Monggo Diana Nurhandayani. Itu saya mau tanya, open paid promote. Halo? Iya, Silakan. Saya mau tanya, open paid promote, endorse sama iklan itu ngaruh nggak sih? Soalnya saya tuh bingung kalau mau iklan gitu. Oh ya. Oke, udah gitu aja. Sama kalau semisal mau paid promote atau endorse itu ada nggak selebgram yang disaranin, yang feedbacknya itu yang nampol lah sekiranya, nggak boncos gitu. Sama kalau iklan tuh tata caranya di FB sama Shopee itu juga gimana, masih bingung. Nah, ini sebelumnya Diana ini apa usahanya? Masker. Jualan masker apa produksi masker? Jual. Lebih tepatnya kayak reseller masker gitu. Oh, reseller. Ya. Ambilnya di mana? Maskernya? Mereknya atau gimana? Enggak, ngambil maskernya di mana? Oh, itu di distributornya langsung. Distributor langsung. Iya. Maskernya itu masker kain apa masker medis gitu? Itu masker kecantikan. Oh, masker kecantikan. Oh, saya kira masker. Sorry ya. Saya kira masker itu. Masker kecantikan. Iya. Oke ya. Mungkin saya jawab dulu pentingnya iklan. Iklan itu penting nggak sih? Penting kalau menurut saya. Jadi kayak endorsan itu juga penting, tapi kita harus mencari yang tepat. Siapa yang harus kita endorse? Kita harus memilih orang yang tepat. Kalau nggak tepat ya kita rela kehilangan uang yang kita keluarkan untuk endorse tersebut. Tapi kapan waktunya kita harus mengeluarkan budget untuk endorse? Nah, ini juga yang penting. Kalau menurut saya untuk waktu yang tepat, kapan kita harus mengendorsekan produk kita itu adalah kalau produk kita itu sudah tepat sasaran di pasaran. Jadi contoh semisal
ini saya kasih contoh ya, karena ada teman saya yang join itu. Mas Ahmadi ini beliau itu pengusaha madu ya. Jadi beliau itu dia nggak apa Mas ya, saya kasih contoh mohon izin. Jadi beliau juga pengusaha punya usaha di bidang madu ya, jadi jual beli madu. Dan beliau juga sempat mengendorse selebgram Mas ya. Nanti mungkin bisa dikasih waktu juga Mas Ahmadi, bisa di-sharingkan juga kepada adik-adik saya di sini ini. Jadi kalau sudah dikira produk kita ini sudah istilahnya sudah tepat sasaran di apa namanya di pasaran, itu kalau jika ada budget itu nggak apa-apa kalau kita mau iklan atau mau endorse ya. Jadi untuk mendongkrak image produk kita ke halayak ramai itu juga nggak apa-apa. Fungsinya iklan kan seperti itu. Jadi kita harus mencari atau mengambil trust masyarakat terhadap produk yang kita jual. Kalau semisal brand-brand yang sudah ternama aja masih pakai iklan, karena mereka tahu iklan itu fungsinya itu tidak hanya membantu menjualkan produk kita, tapi membuat brand image ke halayak ramai. Itu sebenarnya fungsi lain dari iklan. Jadi menurut saya Diana Nurhandayani, kalau seumpama masih belum dimaksimalkan untuk potensi pasarnya, saya rasa harus digali dulu, harus dimaksimalkan dulu. Kalau semisal sudah istilahnya sudah punya profit lebih dan bisa alokasikan budgetnya untuk iklan, nggak apa-apa, monggo diiklankan. Tapi harus mencari endorsement yang tepat, ya. Nanti jualan maskernya ke bapak-bapak, maskernya kan nggak tepat ya. Jadi harus mencari endorsementnya yang tepat juga. Terus tadi tanyanya gimana caranya cari endorsement yang tepat ya? Iya. Iya. Iya, Kanda. Oh iya, oke. Jadi kalau masker itu mungkin kalau sekarang ya lebih orang itu nyari selebgram yang aktif di media sosial kayak Instagram seperti itu. Jadi ya tinggal disaring aja, ini followersnya berapa, dilihat komennya, dilihat like-nya, karena kan sekarang bisa aja kita ketipu ya, bisa aja dia beli followers dan lain sebagainya. Jadi harus lebih selektif sih kalau di sananya. Yang jelas orang itu harus punya pengaruh, ya orang itu setidaknya harus punya pengaruh persuasif ke orang-orang yang menontonnya atau followernya itu. Jadi seperti itu mungkin ya, Diana ya. Iya, Kanda. Terima kasih. Monggo, ada lagi? Saya Kanda. Ya, siapa ini? Hanifah Maulidia. Hanifah Maulidia. Mana nih fotonya kok nggak kelihatan? Lagi di luar. Oh iya, monggo. Hanifah, semester berapa Hanifah? Semester 5. Pengurus ya? Apa? Pengurus sekarang? Enggak, masih anggota baru. Oh, anggota baru. Oke, silakan. Gini Anda, kan namanya usaha kan ada, itu gimana cara menghadapi ya? Gimana? Sorry, putus-putus. Kan namanya usaha kan adanya itu pasang surut. Ya. Itu gimana cara menghadapi menurut pengalamannya jenengan? Oh, oke. Terima kasih. Oke.
gimana caranya menghadapi usaha pasang surut? Ya, namanya bisnis ya, atau usaha itu pasti ada kalanya profit, pasti ada kalanya stuck, pasti ada kalanya rugi. Jadi apa yang harus kita berbuat jika apa yang kita jual atau produk kita itu nggak laku, yang menyebabkan kerugian? Apa yang harus kita lakukan? Ya inovasi deh. Jadi harus kita jangan berhenti berinovasi. Jadi semisal apa namanya punya produk jilbab semisal. Nah, jilbabnya semisal ini untuk kaum milenial atau remaja. Ya coba inovasi jilbab untuk nenek-nenek yang supaya lebih modis seperti apa. Coba didesain. Nah, atau semisal untuk bayi. Sekarang tuh kan banyak jilbab apa namanya untuk bayi, terus desainnya lucu-lucu dan lain sebagainya. Jadi harus punya ide-ide baru atau harus selalu berinovasi deh di sana. Jadi wajar kalau bisnis itu nggak selamanya itu harus untung, wajar. Jadi gimana kita mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi jikalau usaha kita atau bisnis kita itu lagi down atau lagi surut seperti itu. Jadi carilah inovasi-inovasi terhadap produk yang kita jual. Itu deh ya. Kalau boleh tahu mungkin sudah ada usaha ini, Hanifah? Masih ke tas sih. Tas. Ya, intinya itu kalau mau jadi seorang usahawan atau bisnismen itu nggak boleh pantang nyerah ya. Jadi rugi dikit, oh, bisa nggak dodolan, nggak bisnis mana, jangan. Ya, harus dicoba lagi. Ya, namanya gagal itu pasti ada. Kalau katanya Dahlan Iskan itu habiskanlah jatah gagalmu di usia muda. Ya, jangan sampai nanti kita tua masih gagal terus. Nah, gitu. Gitu ya. Mungkin ada yang lain atau masih ada yang mau ditanyakan, Hanifah? Sudah. Saya mau menambah dari Diana tadi, Mas. Ya, monggo. Iya, Kak. Oh iya, tadi kan Dek Diana, permisi ya Mas, tadi kan Dek Diana bilang gimana caranya memilih selebgram atau yang feedbacknya itu kelihatan gitu. Kalau menurut Mbak, ini kan dilihat produk apa yang kamu jual. Jadi nggak semua selebgram itu memberi feedback pada semua produk yang mereka promosikan. Ada beberapa produk itu yang hasilnya tuh nggak bisa langsung ketika mereka itu langsung coba, sepertinya produk kecantikan, skincare, atau apa ya, yang membutuhkan waktu lama kalau hasilnya itu keluar. Nah ini kan kalau aku lihat produknya adik kan masker kecantikan ya, yang nantinya itu nggak bisa langsung kelihatan. Dan saran dari Mbak, mending diberikan fakta dulu. Jadi orang usaha itu juga harus kreatif. Mereka harus memikirkan bagaimana pengeluaran ini untuk iklan ini sedikit mungkin, tetapi yang dihasilkan dari apa yang kita promosikan tuh besar sampai mana-mana, karena ya itu ada sesuatu yang menarik. Misalnya ini kan produknya Diana ini masker, berikan fakta-fakta. Kalaupun nggak bisa langsung ke selebgram, dicoba sendiri, berikan fakta kalau masker ini memberikan hasil yang baik buat wajah wanita begitu. Jadi dicoba sendiri, ditunjukkan kalau masker ini tuh ada imbasnya.
di wajah perempuan ataupun wajah yang lain-lain, laki-laki ataupun bisa di unisex, dipakai oleh semua kalangan. Walaupun fakta ini sudah ada hasilnya nih dari masker ini, dan itu bisa ditunjukkan. Jadi kalau menurut Mbak nggak perlu repot-repot ke selebgram dulu, kita tunjukkan masker ini itu ada. Jadi iklannya itu bisa dari kita sendiri, harus nyewa selebgram gitu. Ya, jadi intinya itu di pemasaran ya, Mbak Rosa ya. Jadi kuatkan dulu produknya, kuatkan dulu fundamentalnya atau fungsi produk yang kita jual. Terus setelah itu kuatkan di pemasarannya atau di marketingnya, cara memasarkan, terus targetnya itu juga harus jelas dan harus tepat sasaran. Jadi itu dikuatkan dulu, baru nanti untuk mengembangkan penjualan bisa kita nanti pakai jasa endorse seperti itu. Ya Mbak Rosa ya, gitu ya. Iya, iya Mas. Terima kasih Mbak Rosa. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan ya tentang iklan di Instagram, Facebook dan lain sebagainya ya. Memang sekarang itu untuk memasarkan itu sangat mudah sekali ya. Kita sudah dikasih namanya Facebook Ads, Google Ads dan lain sebagainya. Saran saya mungkin ini bisa dijadikan pelatihan Mas Anam, pengurus. Kalau saya jujur saya belum menguasai di bidang itu, tapi sedikit banyak saya sudah mempelajari. Ini penting sekali kalau menurut saya. Ilmu tentang digital marketing itu sangat penting sekali di era modern ini. Jadi mempermudah kita untuk memasarkan produk yang kita jual. Jadi mungkin next time bisa diagendakan Mas Anam, bisa dicarikan pemateri yang sudah ahli di bidang itu. Mungkin bisa diagendakan ya Mas Anam ya. Jadi itu sangat penting sekali teman-teman, Facebook Ads, Google Ads dan lain sebagainya itu. Dan menurut paparan teman-teman saya yang sudah pernah pakai itu fasilitas itu, feedbacknya sangat kerasa sekali menurut mereka. Jadi produk-produk yang mereka jual itu sangat terbantu dari hal segi penjualan. Memang kita harus mengeluarkan modal ya di situ, karena kalau nggak salah kalau di Google Ads itu 10.000 tuh tayang sehari kalau nggak salah. Jadi itu nanti bisa kita pelajari lagi ya. Kayaknya banyak yang tertarik ini, Mas Anam. Mungkin bisa diagendakan ya untuk kajian atau pelatihan setelah ini. Monggo, mungkin ada yang lain. Selamat datang Kanda Saifullah. Ini mantan ketum juga ya, yang sangat luar biasa sekali. Mana Mas Ipul? Mas Ipul? Hadir dong. Ya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat, Dum. Alhamdulillah. Iya. Ini ya, adik-adik kenalkan ini Kanda Saifullah Ahmad, luar biasa sekali ya. Monggo Anam dipandu lagi. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau barangkali mau testimoni dari teman-teman yang sudah menjalankan usahanya seperti itu. Kira-kira apa yang harus dibangun terlebih dahulu untuk memulai usaha seperti itu, atau pengalaman-pengalaman
kalau menemukan yang seperti ini itu solusinya seperti apa, seperti itu juga bisa di-sharingkan. Tadi tuh katanya ada yang usaha geprek mana? Kayaknya udah keluar tuh. Oh, udah keluar ya? Ratna, iya. Ratna. Monggo mungkin ada yang punya usaha atau yang sudah pernah menjalankan bisnis atau usaha, boleh monggo di-sharing-sharingkan di forum ini. Gimana nih Pak? Mas Anam nanti mungkin bisa Mas, kali mungkin ada kader yang tertarik di bidang servis elektronik, mungkin bisa diprivatkan ya. Bisa diajak pelatihan ya. Jadi skill-skill yang istilahnya jarang orang punya itu bisa diajarkan untuk adik-adik. Siapa tahu nanti berguna ya. Paling enggak buat dirinya sendiri lah gitu. Mas Anam, kalau nggak ada mungkin saya ingin menyampaikan penutup ya. Masih ada kira-kira Mas Anam? Kayaknya sudah ada. Ada ya. Kalau nggak ada mungkin saya kasih yang terakhir. Memang di dunia usaha itu lagi-lagi ya fundamental kita harus kuat. Ada beberapa catatan yang mungkin teman-teman yang harus ingat jika memulai di dunia usaha atau bisnis. Itu yang pertama adalah kunci pokok sukses bisnis atau wirausaha itu udah saya rangkum ada 3 ya. Yang pertama itu jujur, kejujuran itu sangat penting dan sangat mahal harganya. Trust itu sekarang itu sangat langka sekali atau jarang sekali wirausaha yang jujur itu sangat langka. Jadi harus mempunyai jiwa atau harus mempunyai sikap jujur ya, sifat jujur dalam mulai bisnis apapun, sekecil apapun bisnisnya harus jujur. Nah, itu kunci yang pertama. Yang kedua itu disiplin ya. Jadi meskipun kecil bisnisnya, meskipun sepele, tapi disiplin ini sangat susah untuk diterapkan. Ya, sangat susah sekali. Jadi kalau mau bisnisnya sukses, coba diterapkan disiplinnya dulu. Disiplin istilahnya memasarkan, disiplin posting bisnis kita, lain sebagainya. Itu harus diterapkan. Yang terakhir itu ya pantang menyerah. Jadi nggak boleh down. Gagal sekali 2 kali itu biasa, harus dicoba lagi sampai menemukan, nanti pasti ada waktu di mana kalian akan menemukan timing kalau bisnis kita itu sudah bakal ada arah yang bagus di kedepannya, seperti itu. Ya mungkin itu Mas Anam, terima kasih. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa ya, kita monggo di sharing-sharing selanjutnya bisa bikin forum-forum lagi. Saya terima kasih dikasih kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dokumentasi Mas Tanam. Oke, sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau membacakan kutipan-kutipan yang sudah saya catat ini dari apa yang sudah
dipaparkan oleh pemateri. Nah, diskusi ini tadi dibuka dengan pengalaman beliau tentang berkader di HMI. Bahwasanya menurut beliau itu berkader di HMI ini memiliki dampak yang sangat besar gitu. Dan misalnya dari apa ya, dari kesekretariatan, manajemen organisasi dan sebagainya tadi. Nah, kemudian dilanjut menceritakan pengalaman beliau. Nah, ternyata beliau ini sudah sejak SMA ya, sudah berwirausaha sampai diberi sebutan tukang jahe ya satu SMA itu, karena berjualan jahe serbuk. Nah, ini menarik karena beliau ini memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar pada waktu itu. Kan katanya ada mesin itu. Nah, kita juga harus seperti itu. Makanya beliau juga bilang kalau mau berwirausaha itu yang pertama, meskipun di era pandemi seperti ini ya, kita harus riset terlebih dahulu. Riset maksudnya mencari informasi di lingkungan kita. Apa yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan itu apa ya, sebuah usaha kita seperti itu. Terus setelah itu, nah sekarang beliau itu lagi aktif menekuni servis cuci sepatu seperti itu. Sama juga beliau juga melihat sepertinya pasar di cuci sepatu ini masih sedikit, jadi beliau terjun di servis cuci sepatu ini. Nah, ada kutipan menarik ini berbeda dari pengertian-pengertian tentang entrepreneur yang dijelaskan bahwa menurut beliau entrepreneur ini adalah orang yang bisa memanage risiko dalam mengembangkan usaha seperti itu. Itu entrepreneur. Adapun sebelum berwirausaha ada hal yang perlu dibangun terlebih dahulu. Apa itu? Itu motivasi berwirausaha. Yang pertama, kita harus tata niat dan kemauan. Bukan cuma niat aja, tapi kita mau untuk apa? Mau untuk action. Action yang pertama itu kita harus mencari konsep dan ilmu pengetahuan tentang wirausaha yang akan kita tekuni. Riset kita waktu itu. Yang kedua, action yakni memulai usahanya. Nah, setelah kita udah memulai usahanya, kita niatkan usahanya itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi poinnya itu di niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, ini kunci pokok ini. Ini apa ya? Kalau di games itu klimaksnya. Nah, kunci pokok sukses berwirausaha itu apa? Ini yang dirangkum dari beliau ini. Mungkin pengalaman beliau ya. Yang pertama itu kejujuran. Yang kedua, disiplin. Dan yang ketiga, pantang menyerah. Baik saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita live dari aplikasi Zoom ini ya, kita abadikan dulu kebersamaan inilah maksudnya gitu. Dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Hitungan HMI tarbiyah ya. Ajaris. 1, 2, 3. Di sini tuh. Udah banyak tag ini, udah banyak tag. Lagi dah? Oke. Ya. Terus boy. Jaga ke boy. Kalau Amril kadang ganteng loh. Karena sopo itu ketewian. Udah tak ini?
Sudah. Sekarang wis ngobrol santai lah saiki. Ya ana sing apik diomong ta. Aku nggak gitu. Monggo. Sharing-sharing bebas ya. Ya, Mas Ulum sambutan baru masuk. Oh, monggo. Ada kan dahulu di sini. Oh, izin. Mana nggak ada? Mas, temanku mau tanya. Ya. silakan. Siapa yang ngomong? Itu saya mau tanya, packaging itu mempengaruhi nggak sih? Soalnya kan di Shopee itu saya bingung antara packaging kardus, bubble wrap, atau polymailer gitu. Yang efektif itu yang gimana gitu. Sama sekiranya harganya itu yang lebih murah lah gitu, tapi aman sekiranya. Makasih. Oh, ini packaging untuk pengiriman ya? Itu soalnya. Iya, packaging untuk pengiriman barang, tak? Iya, packaging untuk pengiriman barang. Oh, iya tergantung barangnya apa. Barangnya apa? Kalau barangnya semisal masker sama wadah pot-pot krim gitu gimana? Pot Masker wajah, kecantikan. masker wajah. Nah, Sama yang saya bentuknya ada dua, ada yang sachet sama yang wadah pot krim itu kan rawan pecah. Itu yang saya bingung kan. Oh, sejauh ini packagingnya gimana, Dek? Maksudnya itu ngirimnya pakai apa? Yang pecah itu gimana? Dulu saya pernah beli itu pakai bubble wrap aja, tapi takutnya itu nggak aman gitu. Ada yang sampai keluar gitu krim-krimnya kayak gitu. Oh, nggak dikerdusin? Enggak. Oh, ya mungkin coba setelah di bubble wrap, dikerdusin, kasih bubble wrap lagi, terus diisolasi, Dek. Oh, baik-baik. Siap. Jadi kerdus itu juga nanti setelah dikerdusin, kalau sekiranya barang itu atau itu rawan pecah atau apa namanya atau rawan rusak, itu coba di bubble wrap dulu, terus dikerdusin, terus kerdusnya kasih bubble wrap, terus diisolasi gitu. Baik. Terus kalau untuk yang offline gitu, biar lebih menarik, itu packagingnya itu butuh nggak sih biar lebih menarik buat orang-orang gitu? Nah, kalau packaging sebenarnya apa namanya sangat penting ya. Kalau menurut saya juga sempat jualan pukis sama istri saya. Itu saya bilang kotaknya harus yang bagus. Jadi kotak atau packaging itu bisa menambah image yang nantinya itu bakal bisa meng-up harga yang kita jual gitu deh. Jadi the power of packaging itu sebenarnya ada ilmunya sendiri. Nanti mungkin bisa dicari di YouTube atau di Google. Itu the power of packaging itu sangat bermanfaat sekali, sangat berpengaruh sekali deh. Jadi sebisa mungkin apa yang kita jual itu kemasannya harus semenarik mungkin. Desainnya juga harus semenarik mungkin, disesuaikan dengan konsep produk yang kita jual. Baik-baik, siap. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada senior saya ya, juga Mas Panji. Mas Panji. Ayo mungkin ada yang mau disaringkan, pengurus. pengurus ini. Semangat gak iki? Ya apa Tum? Rahmat ya apa? Setiap tahun ada sekitar 2,9. Saya juga semangat, Mas. Wah, luar biasa. Saya periode pun siap. Dua periode. Wah, Kalau kayak gitu Rizal yang gantiin. 2 periode
tanda degradasi organisasi alot. itu. Mundur alot. Kalau 2 periode itu menandakan roda organisasinya nggak jalan kalau 2 periode itu. Karena masuk aku, nama sulum ngakon gas yo, gas maneh aku. Mantep Mas Ulum, Mas. Ini Mas Ulum ini. Iya. Wes. Mas Abbas ini minta di pengalamannya banyak di dunia usaha juga ini. Mohon pencerahan. Abbas apa ini? Proyek Mas, proyek ya. Mencari pasarnya, mantap mencari pasarnya Mas Abbas ini. Pengalamannya dong Mas. Mari lagi. Ya, udah sama kali. Wes mari lah. Selanjut diagendakan lagi Nam. Next time. Senior-senior banyak yang respon tuh di grup. Gimana Mas? Oh iya tadi itu harusnya mungkin yang lupa tadi Mas. Yang ngarahkan ke ngelesi itu loh, Mas. Contoh usaha yang bisa di jalankan waktu pandemi ini. Itu tadi, kan sempat Abbas kalau memang di dunia pendidikan bisa bikin bimbingan belajar. Sasarannya ya anak-anak SD, SMP sekitar tempatmu aja atau di sekitar Korkom. Atau kerjasama sama sekolahan, kita bisa buka kelompok bimbingan buat teman-teman sekolah situ atau murid-murid sekolah situ bisa juga. Mas mau tanya lagi. Oh iya, Rosa, ya. Iya, tadi kelewatan. Itu Mas, saya pernah baca-baca sedikit tentang passive income. Jadi ada sebuah pertanyaan itu gini, kalau kita mau bangun usaha pastinya yang pertama kita jadi pedagang dulu dan harus memikirkan jangka panjangnya supaya menjadi passive income itu usahanya. Itu gimana Mas? Tolong pencerahannya. Maksudnya gimana? Iya. Passive income kan pendapatan yang sudah bisa kita rasakan kan gitu. Jadi memang kalau dunia milih apa yang harus kita
lakukan atau usaha apa itu sebenarnya bisa dipilah dulu. Mau usaha di bidang food and beverage atau makanan-makanan itu atau jasa, itu dipilah dulu. Kalau semisal di produk makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu ditentukan dulu. Terus kalau semisal mau di bidang jasa juga tentukan jasanya apa, terus arahnya kemana, pangsanya kemana. Jadi memang kalau mau bisnis itu mau jalan lanjut, itu konsepnya harus kuat dulu deh. Jadi produknya itu fungsinya apa, manfaatnya apa, itu harus kita tanamkan dulu, harus kita pahami dulu supaya nanti jual keluar itu tidak bingung. Oh ditanya mana Mbak? Kan juga saya pun harus mempelajari dulu produk perbankan itu seperti apa, sehingga nanti tahu sasarannya itu kemana, orang-orang seperti apa yang saya tawarkan produk ini. Jadi nggak ngambang, jadi nggak asal jualan, asal melempar produk, nggak seperti itu. Jadi harus tepat sasaran, jadi harus sesuai dengan apa yang mau kita jual gitu. Gitu sih, Dek. Jadi lagi-lagi kembali ke peluang pasar ya, Mas? Ya, jadi harus tentukan dulu pangsa pasarnya juga harus jelas ya. Kalau semisal produkmu di kerudung itu, kamu bikin desainnya seperti apa, pangsamu di usia berapa, kerudungnya, model-modelnya juga model-model di kalangan apa, kamu harus tentukan dulu. Kalau kalangan semisal kalangan menengah ke atas atau kalangan perumahan, ibu-ibu milenial seperti itu. Jadi kan kamu harus menyesuaikan itu. Kalau kerudung umum atau desain-desain umum ya sudah, kamu juga harus tentukan marketnya itu sampai mana aja nih, gitu. Yang penting itu kalau mau mulai itu harus lewat dari sekitar kita sih. Misal kamu jualan ya harus dari saudara, keluarga dulu, teman-teman. Nah gitu sih. Kalau misal mereka sudah ada ketertarikan, paling enggak kamu udah ada pandangan nih keluar, oh bakal kurang lebih responnya seperti ini. Tinggal nanti menyesuaikan aja. Iya, Mas. Terima kasih. Tekunin aja. Sudah punya brand sendiri, tak? Belum. Bikin aja brand. Bikin aja brand. Terus, sejauh ini pakai brand siapa? Mengenai brand itu harus sertifikasi nggak sih, Mas? Kalau brand itu, kalau ngawalin enggak sih, yang penting kalau sertifikasi kan setidaknya itu sudah kalau semisal produkmu atau brandmu itu belum ada yang pakai atau nama ya, istilahnya nama itu belum dipakai, nggak apa-apa kamu pakai aja. Nanti baru kalau sudah jalan bisa bisa dikuatkan di bidang hukumnya atau di bidang legalnya itu. Jadi bisa disahkan lah istilahnya brandnya. Itu nggak apa-apa, itu sambil ngalir aja kok. Yang penting kalau mau cari brand ya jangan yang sudah dipakai orang gitu. Siap, Mas. Terima kasih. Saya aja pakai termis itu termis itu bahasa Turki itu. Artinya bersih. Jadi karena sudah banyak yang pakai ya, resik kayak apalah, cleaner sudah pakai ya, saya cari suatu yang beda aja. Bersih, saya cari bahasa Turkinya apa, termis ya itu. Jadi termis cuci sepatu itu gitu. Iya, Mas. Oke, Nam. Tak rasa cukup dulu ya. Iya, monggo, Mas.
Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mas. semuanya. Yuk.